Kalian pikir orang-orang yang kalian lihat tersenyum di layar kaca, pejabat yang memakai setelan jas mahal, artis yang hidup mewah, semuanya murni hasil kerja keras? Kalian salah besar. Di tempat saya, di balik kabut tebal Gunung Kawi, mereka berlutut menyembah sesuatu yang bahkan tak pantas dinamai. Mereka menukar darah, nyawa, dan jiwa demi kekuasaan yang sebentar. Malam ini saya akan bongkar semuanya. Tapi ingat, setelah kalian mendengar pengakuan ini, kalian tidak akan pernah bisa melihat dunia politik dan hiburan dengan cara yang sama lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mr. Mistis, ruang gelap tempat kita membongkar cerita paling kelam, teror nyata, dan rahasia terlarang dari dunia gaib yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pengakuan yang bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri ini, pastikan kalian sudah like video ini, subscribe ke channel Mr. Mistis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Coba tulis di kolom komentar sekarang, menurut kalian, seberapa jauh seseorang rela bertindak demi harta dan jabatan? Tulis pendapat kalian, dan mari kita mulai penelusuran malam ini. Nama saya, panggil saja Budi. Nama asli saya tak penting. Yang perlu kalian tahu, selama lebih dari 15 tahun, saya melakoni peran sebagai juru kunci di salah satu titik paling keramat di lereng Gunung Kawi, Jawa Timur. Kalian yang pernah mendengar nama Gunung Kawi pasti langsung teringat satu kata, pesugihan. Ya, tak usah pura-pura tabu. Gunung itu adalah kiblat bagi mereka yang sudah putus asa dengan kemiskinan atau mereka yang ketagihan akan kekayaan instan. Tugas saya sehari-hari sebenarnya nampak biasa saja di mata orang awam. Setiap pagi, ketika kabut tipis masih menyelimuti pepohonan pinus dan bau tanah basah menusuk hidung, saya berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi lumut licin. Saya membersihkan pelataran pohon tua yang menjadi pusat ritual, menyapu dedaunan gugur, mengganti sajen berupa bunga 7 rupa, kopi pahit, telur ayam kampung, dan membakar kemenyan. Bagi warga lokal, saya hanyalah Pak Budi, lelaki setengah baya yang pendiam, selalu mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala Jawa. Tapi bagi mereka yang datang membawa niat busuk, saya adalah pintu gerbang menuju perjanjian darah. Saya adalah perantara antara manusia berkulit halus dan entitas tak berwujud yang bersemayam di kegelapan lereng gunung. Namun, mengabdi pada dunia kegelapan itu ada harganya. Kalian pikir menjadi juru kunci itu tenang? Tidak sama sekali. Sejak tahun ketiga saya menjadi juru kunci, tanda-tanda kejanggalan mulai menggerogoti hidup saya. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat saya sedang menyapu sendirian di tengah malam yang sunyi, saya sering mendengar suara langkah kaki berat bertelanjang kaki di atas tanah basah, mengikuti persis di belakang saya. Ketika saya berhenti, langkah itu ikut berhenti. Ketika saya menoleh, Pak Budi menarik napas panjang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang mendadak menebal dan aroma amis darah yang menyengat mengalahkan wangi bunga kantil di sajen. Firasat saya selalu memburuk setiap kali ada tamu besar yang akan datang. Dinding rumah kayu saya yang terletak tak jauh dari area keramat sering bergetar tanpa alasan. Suara cakaran halus di atas atap seng, seperti ada sesuatu bertubuh besar yang merayap turun dari dahan pohon beringin tua. Dan yang paling mengerikan adalah mimpi-mimpi saya. Setiap kali akan ada perjanjian besar yang disepakati, saya selalu diimpikan berdiri di tepi jurang, dikelilingi oleh sosok-sosok bertubuh hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala seperti bara api, memegang rantai besi yang mengikat leher orang-orang berwajah samar. Apakah kalian pernah merasa seperti diawasi oleh ribuan pasang mata yang tidak terlihat,
tepat saat kalian merasa paling sendirian. Itulah yang saya rasakan setiap detik di tempat itu. Seiring bergulirnya waktu, tempat ritual tempat saya bertugas tidak pernah sepi, justru semakin ramai, terutama saat malam-malam tertentu, seperti Selasa Kliwon atau Jumat Legi. Orang-orang dari berbagai penjuru tanah air datang membawa kantong tebal berisi uang, tapi wajah mereka penuh kecemasan. Mereka rela tidur di atas tanah dingin di bawah pohon keramat, menunggu daun gugur yang dipercaya sebagai petunjuk dari sang penguasa gaib. Sebagai juru kunci, tugas saya adalah memandu mereka, membaca mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa halus, menyulut kemenyan hingga asap putih menebal mengelilingi kami, dan memanggil penjaga tempat itu. Disinilah kejadian-kejadian supranatural mulai menembus batas akal sehat saya. Saya ingat betul suatu malam Jumat Legi. Hujan gerimis turun tipis, menciptakan kabut tipis yang merayap di atas tanah. Seorang pengusaha kaya dari kota besar sedang duduk bersila di depan saya. Tubuhnya gemetar hebat saat membaca ikrar pesugihan. Tiba-tiba, api lilin yang menyala di hadapan kami berubah warna menjadi hijau pekat. Suara angin mendadak berhenti total. Suasana menjadi begitu hening, hingga suara detak jantung kami sendiri terdengar jelas. Lalu, bau itu muncul. Bukan lagi bau kemenyan, bukan lagi bau bunga, tapi bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari bercampur dengan bau minyak jelantah panas. Dari balik bayangan pohon besar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sebuah penampakan samar, sosok setinggi 3 meter, kulitnya hitam bersisik seperti ular, dengan kepala menyerupai kerbau tapi berwajah manusia yang hancur. Matanya menyala kuning keemasan. Sosok itu berjalan pelan, langkahnya tak bersuara, tapi udara di sekitarnya terasa begitu panas dan menyiksa dada. Pengusaha di sebelah saya langsung merangkak menyembah-nyembah tanah sampai dahi dan hidungnya berdarah. Sosok itu tidak berbicara dengan suara mulut, tapi suaranya bergema langsung di dalam kepala kami. Suara berat, garau, dan penuh kebencian. Ingat janjimu, 3 tahun. Jiwa anak kandungmu adalah bayarannya. Pengusaha itu hanya mengangguk histeris. Iya, Kiai. Iya, asal usaha saya bangkit lagi. Asal saya tidak bangkrut. Apakah kalian bisa membayangkan? Seorang ayah rela menumpahkan darah dagingnya sendiri hanya demi angka-angka di rekening bank, demi mobil mewah dan rumah megah. Sejak malam itu, saya sadar bahwa tempat saya berdiri bukan lagi sekadar tempat pencarian berkah, melainkan pintu neraka yang terbuka lebar di bumi. Dan saya adalah pemegang kuncinya. Saya merasa terjebak, ingin lari, tapi ketakutan mengikat kaki saya. Setiap kali saya mencoba berniat pergi dari Gunung Kawi, bayangan hitam besar itu akan hadir di dalam mimpi saya, mencekik leher saya hingga saya terbangun dengan napas memburu dan memar biru di leher. Saya terikat, saya adalah tawanan dari rahasia-rahasia kelam yang saya simpan sendiri. Tapi dari semua kejadian gila yang saya alami selama belasan tahun, tidak ada yang membuat saya begitu terkejut dan terguncang selain apa yang terjadi di tahun-tahun terakhir saya bertugas. Suatu malam di pertengahan tahun, sekitar jam 1 malam, sebuah mobil mewah berkaca gelap berhenti jauh di bawah lereng. 2 orang pria bertubuh tegap turun terlebih dahulu, memeriksa situasi sekeliling dengan senter berdaya tinggi. Setelah dipastikan aman, pintu belakang mobil terbuka. Turunlah seorang wanita dengan pakaian tertutup rapat, mengenakan kacamata hitam besar dan selendang yang menutupi wajahnya. Tapi begitu dia melangkah mendekati area persemayaman dan membuka penutup wajahnya di hadapan saya, jantung saya serasa berhenti berdetak. Dia adalah seorang artis ternama.
Artis yang wajahnya hampir setiap hari muncul di televisi, dikenal berparas cantik, anggun, dan selalu mengampanyekan hidup sehat serta kebaikan di media sosial. Orang-orang memujinya. Tapi malam itu, di bawah sinar bulan remang-remang, wajahnya pucat pasi, matanya berlingkar hitam, dan bibirnya gemetar ketakutan. Dia datang kepada saya, melemparkan tas berisi uang tunai ratusan juta, dan berlutut di tanah basah. "Pak Budi, tolong saya," bisiknya dengan suara serak. "Karier saya meredup, kontrak saya diputus. Saya butuh tumbal baru agar wajah saya tetap memikat, dan orang-orang bertumpuk menyembah saya di panggung." Saya terpaku. Belum selesai rasa syok saya malam itu, beberapa minggu kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Kali ini yang datang bukan sekadar artis atau pengusaha lokal. Suatu malam yang sangat gelap, dikawal oleh beberapa pengawal berbadan tegap yang membawa senjata terselubung. Seorang pria paruh baya berpenampilan sangat rapi turun dari mobil dinas tanpa plat nomor. Ketika dia melepas topeng penyamarannya, saya hampir terjatuh. Pria itu adalah pejabat tinggi negara. Seseorang yang wajahnya bertebaran di baliho-baliho jalanan. Seseorang yang sering berpidato tentang kesejahteraan rakyat dan keadilan di forum-forum nasional. Bahkan kelak beberapa dari mereka yang datang ke tempat saya berhasil menduduki kursi menteri dan posisi puncak di negeri ini. Kalian bisa bayangkan, para pemimpin yang kalian pilih, orang-orang yang kalian percaya untuk memimpin bangsa ini, mereka berdiri di hadapan saya, mencium tanah keramat Gunung Kawi, memohon bantuan iblis demi mempertahankan kursi jabatan, demi memenangkan pemilu, demi menyingkirkan lawan politik mereka. Ritual yang mereka lakukan jauh lebih mengerikan dari rakyat biasa. Pejabat-pejabat ini tidak hanya menumbalkan hewan atau keluarga jauh, mereka berani menjanjikan keselamatan banyak orang atau tumbal nyawa berskala besar melalui kejadian-kejadian tak masuk akal yang mereka atur demi langgengnya kekuasaan mereka. Namun, menyimpang dari dugaan mereka, rahasia ini tidak pernah benar-benar aman. Suatu hari setelah sebuah ritual besar selesai, salah satu pejabat tinggi tersebut memanggil saya ke sudut ruangan yang gelap. Dua pengawalnya berdiri mengapit saya. Dengan mata dingin tanpa empati, pejabat itu menatap saya dan berbisik pelan tepat di telinga saya. "Pak Budi, kamu tahu siapa saya? Kamu tahu apa yang saya minta di sini? Jika sampai ada satu kata, satu kalimat saja yang keluar dari mulutmu tentang apa yang kamu lihat malam ini ke media atau masyarakat, bukan hanya kamu yang habis. Seluruh keluargamu, anak cucumu, akan saya buat hilang tanpa jejak dalam semalam." Paham? Ancaman itu bukan main-main. Saya tahu betul kapasitas orang-orang berkuasa ini. Mereka punya uang, punya pasukan, dan sekarang mereka punya iblis di belakang mereka. Saya terbungkam dalam ketakutan bertahun-tahun. Tapi, apakah persekutuan dengan iblis berakhir bahagia? Tidak. Satu persatu, karma gaib itu mulai menagih hutang darah. Beberapa tahun kemudian, saya melihat di berita, artis cantik yang pernah berlutut di depan saya mendadak terserang penyakit aneh. Kulit wajahnya yang dulu dipuja-puja mendadak membusuk dari dalam, digerogoti sel kanker langka yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Karirnya hancur seketika. Dia mengurung diri di rumah mewah yang gelap, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi tubuh kurus kering seperti mayat hidup. Bagaimana dengan para pejabat itu? Sama saja, karir politik mereka satu persatu hancur oleh skandal aneh yang tiba-tiba terbongkar. Beberapa dari mereka tewas dalam kecelakaan tragis yang tidak masuk akal. Mobil mereka terbakar tanpa sebab di jalan tol. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak tenang bahkan setelah mati. Beberapa bulan sebelum saya memutuskan untuk kabur dan melepas jabatan juru kunci,
Rumah saya di Gunung Kawi mendadak diserbu teror luar biasa. Setiap malam, jam 2 pagi, sosok-sosok arwah mantan pasien saya, para artis dan pejabat yang sudah mati itu datang mendatangi saya. Saya melihat arwah sang pejabat berdiri di ujung tempat tidur saya. Wajahnya hancur, lehernya terikat rantai besi yang membara, matanya mengeluarkan air mata darah. Dia tidak lagi bersikap sombong seperti saat memegang jabatan. Dia menangis menjerit-jerit, memohon pada saya, "Pak Budi, tolong saya. Lepaskan rantai ini. Sakit, Pak. Tempat ini sangat panas. Jangan biarkan orang lain datang ke sini. Tolong saya, Pak Budi." Arwah sang artis merangkak di lantai kamar saya. Jarinya yang tinggal tulang mencakar-cakar pintu kayu saya, meraung menyesali perbuatannya, karena anak kandungnya yang dijadikan tumbal kini ikut tersiksa di alam gaib. Suara jeritan dan tangisan arwah para pejabat dan artis itu memenuhi kamar saya setiap malam, membuat saya hampir gila. Mereka tewas, tapi jiwa mereka menjadi budak dan makanan bagi penguasa gaib Gunung Kawi untuk selamanya. Saat itulah saya sadar, saya harus berhenti. Saya tidak boleh membiarkan lebih banyak jiwa terperosok ke dalam lubang hitam ini. Saya melarikan diri dari Gunung Kawi di tengah malam, meninggalkan segala kekayaan dan status saya. Saya berganti identitas, hidup berpindah-pindah kota dalam kejaran rasa takut. Baik takut pada manusia berkuasa yang ingin membungkam saya, maupun takut pada iblis yang menagih janji. Malam ini, melalui channel Mr. Mistis, saya berani menyampaikan pengakuan ini. Saya tidak peduli lagi dengan ancaman nyawa. Saya sudah tua dan saya siap menghadapi konsekuensinya. Tapi saya ingin kalian yang menonton video ini tahu, jangan pernah, sekalipun dalam hidup kalian, tergiur untuk mengambil jalan pintas pesugihan. Tidak ada kekayaan yang gratis di dunia ini. Dan bagi kalian yang saat ini sedang memangku jabatan atau sedang mengejar popularitas, ingatlah, sesuatu yang didapatkan dari menyembah iblis akan dibayar dengan siksaan yang tak akan pernah berakhir bahkan setelah jasad kalian membusuk di dalam tanah. Saat saya sedang berbicara di depan kamera ini sekarang, saya bisa merasakan udara di ruangan ini mendadak menjadi sangat dingin. Aroma bunga kantil busuk mulai tercium lagi di sekitar saya. Dan dari sudut mata saya, di balik kamera ini, saya melihat bayangan hitam tinggi besar itu sedang berdiri menunggu saya. Apakah mereka sudah datang untuk menjemput saya?